Kirasbangun dikenal dengan julukan Garamata yang berasal dari Desa Batu Karang, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kirasbangun lahir pada tahun 1852 di Tanah Karo, tepatnya di Batu Karang, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kirasbangun dikenal sebagai sosok yang cerdas meskipun tidak menjalani pendidikan secara formal. Pahlawan nasional asal Karo ini menguasai bahasa Melayu serta aksara Karo. Tak hanya itu, Kirasbangun juga mampu membaca dan menulis huruf Latin. Kecerdasan sosok Kirasbangun itu mampu membuatnya memimpin perjuangan lintas etnis dan agama. Kirasbangun dikenal sebagai sosok yang bijaksana. Beliau juga dipercaya memimpin sejumlah lembaga adat masyarakat Karo, antara lain Ketua Urang atau Desa, Lima Sening, Penghulu, Juru Damai, hingga pemimpin urung Tanah Karo. Pada masa itu, masyarakat Karo sering terlibat pertikaian antar urung atau desa, sehingga memerlukan sosok penengah dan mediator untuk menyelesaikannya. Satu desa saat itu menerima kehadiran Kirasbangun sebagai juru damai atau penengah. Beliau juga mampu mempersatukan raja-raja suku seperti di Telukuru, Si Empat Teran, Si Lima Selia Peru Besi, dan lain-lain. Sementara itu, Belanda yang sudah masuk ke wilayah Sumatera Utara membuka perkebunan tembakau dan karet di daerah Langkat dan Binjai. Merasa kurang, Belanda melakukan ekspansi perkebunan mereka hingga ke Tanah Karo. Pada periode awal 1900-an, merupakan masa awal interaksi antara Belanda dengan Kirasbangun. Belanda mencoba mendekati Kirasbangun yang kala itu sudah ditokohkan oleh suku Karo. Upaya Belanda dilakukan dengan memberikan penawaran uang, kedudukan, hingga senjata. Namun, penawaran itu ditolak oleh Kirasbangun. Sikap Kirasbangun itu membuat Belanda murka dan memutuskan untuk menyerang Tanah Karo. Perang pun tidak dapat dihindarkan. Kirasbangun dengan keahliannya bernegosiasi segera menghimpun seluruh kekuatan Tanah Karo. Kirasbangun berhasil menghimpun lebih dari 3.000 pasukan. Kirasbangun juga membangun benteng pertahanan. Operasi militer Belanda terhadap Tanah Karo mulai dilancarkan pada 6 September 1904. 2 hari berselang, Belanda mampu merebut Kebon Jahe yang disusul daerah Lingga dan Lingga Julu. Pasukan Kirasbangun mampu menghalau serangan Belanda pada benteng Tembusuh di Batu Karang. Hanya saja, Belanda mampu merebut daerah Batu Karang. Selama 10 bulan sejak Batu Karang direbut Belanda, Kirasbangun dan sisa pasukannya masih melakukan perlawanan. Namun, Belanda melancarkan siasat berupa pengampunan kepada pejuang Karo yang disebut dengan Opportuniteitsbeginsel atau pengampunan umum, dan berhasil memancing sebagian prajurit Kirasbangun keluar dari persembunyiannya. Kirasbangun lantas ditangkap Belanda dan dibuang ke Riung. Pada tahun 1909, Kirasbangun dibebaskan Belanda dengan syarat tetap diawasi. Namun, beliau tetap melancarkan gerakan bawah tanah yang dilancarkan bersama kedua anaknya selama periode 1919 sampai dengan 1926. Belanda akhirnya menangkap Kirasbangun dan membuangnya ke Cipinang. Kirasbangun meninggal dunia di Batu Karang pada tanggal 10 Oktober 1942. Kirasbangun ditetapkan menjadi pahlawan nasional pada tanggal 7 November 2005.